to iKids Online Service bersama saya Miss Felicia. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana menumbuhkan iman kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama, kita belajar dari kisah Maria dan Marta. Bagaimana kita bisa membangun relationship dengan Tuhan melalui waktu-waktu yang khusus mengenal firman-Nya. Minggu yang kemarin kita belajar dari kisah orang lumpuh dan teman-temannya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kira-kira kita belajar dari kisah siapa ya, kids? Wah, pastinya sudah nggak sabar kan? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Let's pray! Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau bantu kami, mempersiapkan hati kami dan telinga kami sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segalanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pur, ada permainan baru loh. Oh iya, apa itu? Mainan kayak dance-dance gitu. Wow. Cobain yuk. Yuk. Keisha, selamat untuk kemenangan dalam perlombaan Just Dance. Boleh cerita sedikit nggak bagaimana kamu bisa menekuni bidang ini? Terima kasih Kak. Iya, awalnya saya hanya suka bermain dance dari game konsol, tetapi lama-kelamaan saya bisa menemukan talent saya. Dan hal tersebut membuat saya semangat belajar lebih dan lebih. Apalagi ada dukungan teman-teman yang suka dance juga. Wah, iya. Tapi benar-benar menginspirasi sih, Kes. Setiap gerakan tarian yang kamu lakukan itu tidak bisa muncul karena bakat saja, tapi ada latihan terus-menerus yang kamu lakukan pastinya. Iya, benar sekali. Tapi saya tahu juga ada talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya sejak semula. Dan sekali lagi, saya sangat bersyukur untuk lingkungan yang selalu mensupport saya, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Thank you. Well, luar biasa ya kids. Setelah minggu pertama kita belajar untuk bagaimana bisa memahami guidance dan arahan untuk melakukan sesuatu, dan juga punya teman-teman yang memahami hal yang sama. Akhirnya yang dilakukan Keisha membuahkan hasil kan, dan dia bercerita ke seluruh dunia bahwa talenta ini bisa merubah dirinya menjadi orang yang luar biasa. Dan tahu nggak, kalau cerita ini mirip dengan kisah Filipus yang ada di Alkitab, yang selama ini menceritakan kisah Tuhan Yesus kemana-mana. Yuk kita lihat sama-sama kisahnya ya. Hai kids, bulan ini kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana kita bisa menumbuhkan dan meluncurkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan memulai lagi petualangan kita tentang cerita di dalam Alkitab. Apakah kalian siap untuk petualangan hari ini? 3, 2, 1, blast off! Misi kita hari ini adalah pergi ke luar angkasa, kembali ke bumi, dan menceritakan kepada semua orang seperti apa itu luar angkasa. Jika kalian bertemu dengan astronot, kalian pasti ingin bertanya kepada mereka bukan? Apa yang mereka lakukan di luar angkasa sana? Astronot mempelajari tentang banyak hal yang mempengaruhi bumi, musim, planet, dan banyak lagi. Kita mungkin belum pernah ke luar angkasa, tetapi kita punya sesuatu yang penting yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang menceritakan Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus. Cerita kita hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul.
Ini adalah Filipus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Pada masa itu, banyak murid Tuhan Yesus dijahati oleh Saulus dan orang-orangnya. Mereka lari dan tersebar menjelajah ke seluruh negeri, termasuk salah satunya adalah Filipus yang pernah secara langsung mengenal pengajaran dan kasih Tuhan Yesus. Pertemuan Filipus dengan Tuhan Yesus membuat dia berani untuk menceritakan Injil tentang Tuhan kepada orang-orang. Ia menginjil di Samaria. Bahkan ketika ia bercerita, banyak tanda-tanda yang terjadi. Ia menginjil di Samaria. Bahkan ketika ia bercerita, banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi. Ia terus menginjil dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sekalipun pada masa itu murid Tuhan Yesus diancam untuk dijahati, tetapi Tuhan memberikan keberanian kepada Filipus. Apapun yang terjadi, Filipus selalu melihat dan menceritakan kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Saat kita tidak berani, Tuhan bisa memberikan kita keberanian seperti Filipus. Remember this. The story of Jesus is the best story ever. And we can share Jesus' story with others. Wow, selamat ya Keisha. Luar biasa sekali. Dari mulai belajar mengerti guidance, mengikuti aturan bermain dengan tepat, memiliki teman-teman yang bisa memahami dan mensupport, sekarang ia pun bisa menceritakan kebaikan dan keberhasilannya. Ini sama dengan cerita dari Filipus loh kids. Siapa ya Filipus itu? Filipus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memahami kebaikan Tuhan, sehingga dia menjadi berani untuk memberitakan firman ke banyak bangsa. Kasih dan pengorbanan Tuhanlah yang menjadi alasan Filipus melakukan semuanya itu. Seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap ada kesempatan, Filipus tidak pernah capek untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Karena ia ingin setiap orang bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Seperti ia sendiri yakin akan firman Tuhan tersebut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau menjadi seperti Filipus yang tidak pernah takut untuk menceritakan firman Tuhan? Yes, kita semua harus seperti itu ya kids. Kita tidak boleh takut dan malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan ke semua orang. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan tidak hanya melalui kata-kata saja loh kids, tetapi juga melalui perbuatan kita. Just like Filipus, we can grow by sharing God's word. Kita bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan dengan menceritakan kebaikan Tuhan dan membagikan firman-Nya. Siapa yang sudah hafal dengan memory verse kita bulan Oktober ini? Memory verse kita bulan ini ada di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Seperti ayat hafalan kita, iman timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Dengan menceritakan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan ke orang lain, berarti kita mendengarkan firman itu lagi, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Jadi kids, jangan takut dan malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan sharing firman Tuhan ke orang lain ya, sehingga iman kita bisa tumbuh lagi dan lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya kids. Sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberitahu kami dan menyadarkan kami bahwa penting untuk kami bertumbuh di dalam iman kami akan Engkau. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak takut dan malu untuk menceritakan kebaikan dan sharing firman-Mu ke teman-teman kami.
Berkati setiap hati kami Tuhan, sehingga firman yang ditabur tidak akan sia-sia, tapi akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan Kau jagain setiap kami, sehingga minggu depan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu lagi dan bertumbuh bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk parents yang di rumah, parents dapat memperoleh informasi tentang activity di rumah dan Parents Cube di link di bawah ini ya. Sampai jumpa di iKids Online Service minggu depan, Kids. Bye-bye. God bless